Uti. Hah? Lihat tuh. Lihat apa ini sini? Lihat apaan sih Mas Bruno? Lihat tuh. Apaan Lucu tuh? banget ya, anak kecil gendut, bikin gemes, imut-imut, kayak Mas Bruno. Ya ampun, itu lucu banget. Kalau Mas Bruno mah amit-amit. Tapi tuh anak kecil umur segitu gemuk banget kayak gitu, emang kayak obesitas gitu gak sih? Lah, emang anak umur 2-3 tahun emang udah bisa obesitas? Ya bisa jadi, kalau nggak percaya tanya aja deh ntar dokter Lula sama dokter Dika. Ya udah ntar mau nanya deh, ingetin ya kalau mau nanya Oh ya. tuh. Sini. Nih, tanya coba. Dok, aku Ya. mau nanya. Nanya apa? Kalau umur anak 2-3 tahun tuh udah kena obesitas belum sih? Ya bisa lah. Ini umur 3 tahun udah bisa obesitas. Oh ini nggak 3 tahun ya? Bukan 3 tahun, umur tua. 3 Tiga dekade. Bisa banget. Justru malah kalau anak kecil itu udah kena obesitas, punya resiko nanti pas gedenya obes juga. Obes juga. Tapi bukannya bisa jadi masih kecilnya gemuk, pas udah umur 5 tahun ke atas gedenya tuh jadi kurus gitu. Ya bisa dibilang jadi bisa, nggak sih? bisa. Kannya lebih sering kalau kecilnya kurus, pas udah gedenya udah tua-tuanya montok, bukannya begitu? Ya. Bukannya kayak gitu. Kenal lagi. Iya. Ya, bisa juga, tapi penelitian mengatakan justru kalau anak kecil itu dari kecil Udah makan gemuk. sembarangan, gemuk, gede juga gemuk juga. Tapi juga nggak cuma soal gemuk doang. Apa tuh dok? Anak kecil kalau makannya sembarangan ya kan, misalnya ke mata gitu makan. Itu bukan sembarangan. Itu bisa bikin GERD juga bahkan. GERD? Iya. Oh, tau nggak GERD? GER itu yang ini kan, yang ger banget ini meriah. Bukan, itu GER. Oh, Nggak, pemain bola Liverpool. Stephen Gerrard. Gerrard. Panjang Jadi panjang banget ya. GERD itu kayak asam lambung gitu juga kan? Betul. Semacam itulah. Iya, pinter banget sih Uti. Uti gitu loh. Jangan digituin, ntar GR-nya sampai tengah Ih, malam. berarti dia tuh udah nyimak kalau kita ngebahas mengenai GERD. Kan orang dewasa dapat, anak juga dapat. Bisa. Hati-hati sama obesitas. Tuh. Lah, ini bukan obesitas. Apa dong? OB kantor. Bener Oh iya juga. bener juga Iya, di kantor ya. Betul. Itu bagus gimmick itu. Berarti dari kecil udah bisa menimbulkan GERD tadi, GERD tadi ya? nanti kita bahas ya. Makanya Kita ngebahas punya dulu. dua Ngeri juga ya. dokter anak hari Oke, ini. betul. Spesialisnya juga pas banget. Nanti kalau mau nanya boleh juga. Iya. Siap. Ya, Oke, urusan. biasa ya. Ntar Kita buka dulu yuk. Oke, Oke, mari kita buka dulu. Halo Indonesia, selamat pagi. Apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Dan seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu asik. Asik. Dan hari ini kita bakal ngomongin soal GERD. Tapi bukan cuma sama orang dewasa. Iya, dan ternyata pertanyaan udah banyak banget Ya. ngumpul. Ada yang DM ke saya, ada yang DM langsung ke IG-nya Halo Dokter. Iya, bener banget. Karena pertanyaannya gini, masa sih itu kan penyakitnya orang tua? Dewasa, Gitu iya. yang ngomongnya ya. Masa anak kecil bisa GERD? Nah itu, padahal ya yang namanya anak sering batuk lama, ya kan? betul. Jangan-jangan itu gara-gara GERD. Bukan karena infeksi. Bukan karena infeksi, karena TBC gitu mikirnya Jangan, orang. jangan, Nah ya. karena GERD rupanya. Jadi yang pasti Gitu. hari ini Anda boleh bertanya. Segmen 3 nanti Ya. Anda bisa langsung telepon ke sini dijawab sama dokter anak 2 orang loh, nggak main-main Betul ya. banget. Siapin aja 5743476 Yes. atau pakai 021 5743478 buat di luar Jakarta. Yes. Nah, IG-nya juga ada tuh di @halodokter_tvri. Nah, Betul yang boleh banget. ditanya ada 2 orang nih, siapa aja? Yang pertama ya ada, wah ini panjang nih gelarnya. Dr. Eva Jumpa Sulaiman, spesialis konsultan gastrohepatologi. Aduh, ini oke banget. Jadi ini kalau bisa Silahkan deh dibilang ya. dokter anak yang jago soal pencernaan lah Betul, ya. pas gitu. banget buat nanya mengenai GERD. Nah, satu Benar lagi. Ada lagi nih, kalau tadi yang jago pencernaan, ini jago pernapasan. Dr. Rifan Fauzi, spesialis anak konsultan respirologi. Jadi jagonya pernapasan. Nah, Bukan pokoknya senam tapi ya, bukan senam pernapasan. Paru-paru ya pokoknya ya. Iya, tapi paru-paru. Jadi kalau yang mau nanya siap-siap aja, Ya. siapin pertanyaannya. Kalau yang IG bisa dari sekarang Yes. ditulis ya, nanti kita bacakan di segmen-segmen selanjutnya. Kita Betul. jeda sebentar ya pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Masih ngomongin soal GERD pada anak dan dampaknya pada sistem pernapasan. Oke, dan sebetulnya Itu dia. pertanyaan saya sendiri nih pemirsa, Ya. punya anak yang katanya ada GERD-nya Oh, gitu ya. Tapi tahu anak ini GERD beneran atau barangkali penyakit yang lain, taunya dari mana? Gejalanya seperti apa? Yuk kita tanya yuk, dokternya Langsung udah kita tanyakan datang. pada ahlinya. Ada Dr. Eva Jumpa Sulaiman, spesialis anak konsultan gastrohepatologi. Silakan dok. Dokter Eva, dok ya panggilnya dok ya? Iya. Silakan dok. Bu
dokter kan dokter pencernaan ya? Betul sekali. Sebenarnya Bruno pengen nanya dong. Iya. Kan anak. Tapi kan Mas Pencernaan Bruno juga, anak kan? orang tuanya. Ya udah baiklah. Iya maksudnya pencernaan Bruno tuh agak terganggu. Kenapa? Kenapa? Ya karena sebenarnya mau punya duit jadi Oh nggak bisa makan. Terganggu pencernaan. Aduh jangan malu-maluin dong. Iya, nggak apa-apa. Dapur. Nanti saya tambahin obat mah biar nggak kumat mah. Obat mah doang. Obat mah doang Bukan tapi. dikasih. Terima kasih Om Dokter Bruno. Eva, Ya. sebetulnya anak-anak yang kena GERD itu banyak nggak dok? Berhubung saya di harapan kita itu rumah sakit rujukan, jadi banyak di kita. Oke. Oke. Tapi sebetulnya kalau misalkan kita ngomongnya jangan di rumah sakit harapan kita dekat. Iya, iya. Kalau Ya, secara misalkan umum. sehari-hari deh dalam praktek sehari-hari banyak nggak dok? Lumayan banyak, terutama pada bayi-bayi. Karena bayi itu kan seringnya mereka gumoh kan, mereka tahunya gumoh. Tapi kalau gumoh itu udah berlebihan, sampai berat badan dengan naik-naik, kita pikirin itu GERD. Tapi kalau cuma sesekali gitu kan Sekali enggak. nggak Kalau apa-apa berat ya, badannya habis tumbuh nyusu terus. gitu. Sementara kita ah. semua mikirnya gini, kalau gumoh itu karena dia abis nyusu nggak di apa Nggak nggak bisa diperhatiin, bawain. sendawain diperhatiin. gitu, yang nggak disendawain. bener. Kan biasanya bapaknya yang bagian sendawa tuh, harus sendawain dulu gitu Yang kan. pernah bagian tuh di baju tuh. Ya, Yang ada nempel-nempel apa di loh, bahu. sama-sama Iya, punya betul. anak kan Iya, ya. betul. Tapi ternyata nggak begitu, ada cerita lain gitu Iya, dengan si gumoh ini. Iya. Terus biasanya kalau selain bayi, anak umur berapa lagi dok? Apa karena waktu misalnya udah yang kayak umur 10, 11, 12 tahun yang udah makan jajan sendiri, semua sendiri atau gimana dok? Justru GERD itu peak incidentnya jadi paling banyak terjadi anak umur 4 bulan dan kemudian 6 bulan mulai hilang, umur 1 tahun sudah tidak ada lagi harusnya. Oh, Tapi gitu. pada beberapa anak tadinya udah hilang bisa muncul kembali. Tapi tadi Gitu. anaknya Kalula Iya, anak Umur saya berapa? tuh umurnya udah, ini kan masuk 11 tahun mau 12 tahun. Waktu iya. kejadian disebutnya dia GERD Iya, ya dok ya. Nah itu malah jadi kan udah lumayan dewasa, udah lumayan besar ya gitu Besar. sebenarnya. Jadi emang bisa. Jadi waktu kecilnya dia udah sembuh, kemudian dalam perjalanannya muncul kembali. Itu karena apa memang dia punya bakat kan atau gimana? Iya, ada bakat, memang lambungnya nggak kuat. Itu kan kalau GERD itu sebenarnya beda sama MAH ya. Kalau GERD itu kan yang tidak kuat klep lambung. Jadi antara Katupnya ya, dok, ya? katup antara kerongkongan dengan lambung tuh ada katupnya sebenarnya. Jadi kita kalau udah makan, harusnya kan katupnya tertutup. Jadi makannya nggak boleh naik ke atas lagi. Iya. Nah, tapi kalau ini tetap terbuka. Jadi setelah makan naik lagi dia ke atas. Oke, kita lihat materi pemirsa ya supaya agak lebih mudah gitu ya Iya. mencernanya. Ini dia dok, udah dapet silakan dok. Dokter Eva. Ya, jadi kalau kita lihat ya, ini ya, jadi definisinya apakah yang disebut GERD itu adalah keadaan kembalinya asam lambung dari lambung naik ke kerongkongan. Jadi itu katupnya ya, kalau kita lihat di sini. Nih ya, jadi di sini ini katupnya di sini. Nah itu kan yang bagus harusnya gitu ya dok ya. Iya, Nutup itu yang gitu ya, nutup. Dok, ya? Nah, tapi kalau yang GERD jadi terbuka seperti Dol, ini. jadi katup. Iya, Agak dol jadi namanya. seperti itu ya. Jadi Dok maaf dok, kalau yang terbuka gini ya dok ya, ini maksudnya dia akan terbuka terus atau barangkali dia terbuka ntar tertutup lagi atau gimana dok? biasanya terbuka terus. Jadi setelah makan dia naik. Cuma terbukanya itu bervariasi. Ada yang terbuka semuanya, ada yang terbukanya setengah. Harusnya kan terbukanya ini kan harusnya tertutup Tutup kan. total. Nah ini kadang-kadang terbukanya sedikit kecil. Nah jadi nanti dia naiknya segini aja. Ini grade 1. Nanti kalau agak besar naik ke grade 2. Kalau agak besar lagi naik sampai ke tenggorokan grade 3. Nah kalau grade 4 habis makan 5 menit kemudian keluar semua. Itu grade 4. Nah kalau udah gitu perlu operasi, dikencengin sininya. Waduh. Iya. Aduh, ini kan Iya. anaknya umur 4 bulan ya dok ya. Ini kalau tapi yang sampai dioperasi banyak nggak dok? Ada beberapa, nggak banyak. Saya dapat waktu itu rujukan dari Bengkulu, anaknya umur 7 bulan, beratnya hanya 4 kilo. Jadi hanya naik sekilo dalam waktu 7 bulan. Tapi masuk, muntahnya 20 kali masuk. sehari. Oh baik. Iya. Tapi dok tadi dokter bilang kalau satu masih di tengah sini, nanti Iya. naik ke atas. Tahu Iya. dari mana dok? Lihat dari mana itu? Bisa bermacam-macam. Biasanya Kan kita nggak sampai pakai muntah kali. Iya, dengan tapi pemeriksaan, tahun tengah-tengah, dengan tahun pemeriksaan. yang sepertiga segala Itu macam. pakai USG atau pakai bariumil namanya. Jadi Waduh. suruh minum cairan, nanti kelihatan tuh dia ngebalik. Kayak air mancur gitu. Yang Nah, buat jadi kalau anak-anak mancurnya kecil. sampai segini, oh ini grade 1. Ini mancurnya ke sini grade 2 Dok, gitu. kalau yang cuman baru grade 1, grade 2 nggak sampai muntah dong dok? Enggak. Makanya kita nggak bisa memonitor seorang anak hanya dengan orang tua biasanya gitu yakin dia datang kan dengan muntah-muntah. Terus setelah berobat, lo katanya udah baik nih, udah nggak muntah lagi. Langsung di stop obatnya kan. Habis itu muntah lagi deh. Karena sebenarnya kan di dalam saya sampai segini aja sebenarnya. Tapi biasanya pasien datang ke dokter itu sudah muntah. Kan? Udah muntah. Tapi jangan salah ya, emang bener dia naiknya hanya sampai 1 atau grade 2. Tapi kalau dia tidur, walaupun sampai sini kan dia ngalir terus ke sini, langsung muntah. Jadi Gitu. muntah ini pegangan lah pastinya gitu ya dok ya? Iya, betul. Nah kalau yang batuk gimana dok? Batuknya model seperti apa dok? Nah, kalau batuk itu biasanya khasnya ada gejala GERD-nya dulu.
Jadi anaknya naik ke atas asam lambungnya itu terus sampai ke tenggorokan, itu grade 3 tadi. Itu kalau berdiri loh ya, tapi kalau dia tidur kan walaupun dianya hanya grade 1, 2, dia mengalir kemana-mana tetap gitu. Nah, sampai ke tenggorokan itu kan asam yang naik. Nah, iritasi di tenggorokannya. Oke, Nah, jadi kita ulang ya dok ya. Pada dasarnya nih penjahatnya dok maksudnya sih. Yang jadi Asam masalahnya lambung. si asam lambung. Iya, betul. Si asam lambung itu naik sampai ke kerongkongan. Iya. Dia kan terus muntah ya dok ya. Iya. Tapi dia bisa juga nih sampai ke kerongkongan, dia ke sebelahnya ke tenggorokan. Jadi Iya. dapat dua-duanya. Iya bisa. Ada yang sampai kalau bayi sampai nggak napas, Waduh. sampai apno namanya, berhenti ampun. napasnya. Berarti bisa ada. meninggal dong kalau gitu. Bisa, karena GERD-nya yang berat tadi. Ada yang sampai radang telinga yang congean bisa, Karena GERD juga. bisa. Sampai Lewat sinusitis bisa. Oh, dok, Berarti kalau kayak misalkan dia kan di atas ada amandel, ada semua. Iya, Ini amandelnya kena juga semua? Bisa terangsang karena asamnya itu. Yang paling bahaya masuk ke paru-paru, karena di sini kan nanti Regurgitasi ada gitu, Dok? masuk ke sini aspirasi dia, Oh, masuk ke ininya gitu. Nah ini kita ngeliat yang gumoh, orang kan lihat gumoh biasa Ya, gitu biasa ya, namanya bayi. namanya bayi. Iya. Ternyata gumoh ini hitungannya gimana sih dok? Waktu gumoh itu dianggap sudah bermasalah. Jadi poinnya adalah kuncinya adalah kalau seorang anak gumoh lihat berat badannya nambah terus atau tidak. Oh, oke. Selama berat badannya nambah itu artinya oke, jadi nggak apa-apa. Nah, itu hanya naik sebentar tuh normal pada anak-anak. Tapi kalau udah mulai berat badannya nggak naik-naik dalam 3 bulan tetap aja segitu. Nah kalau berobat ke dokter anak ada berapa dokter anak bilangnya TBC karena TBC paling tinggi di Indonesia kan. betul. Nah Naik padahal harus ditanya juga ada riwayat muntah apa enggak. Kalau ada muntah pikirannya nomor tapi dok satunya. tadi kan dokter bilang bahwa kita ngelihat 3 bulan nih naik apa enggak. Iya maksudnya 3 bulan berturut-turut maksudnya stuck aja. berat badannya. Artinya kita mesti nunggu 3 bulan loh kalau kita lihat anak kita kok kayaknya gumoh mulu ya. Tetap kita iya. konsul kah atau nunggu 3 bulan dulu ngeliat Enggak, berat jadi badan? maksudnya dalam sebulan nggak naik aja kita udah warning. Wah, ini Sebetulnya sih artinya. biasanya nih kalau ke posyandu 2 kali nggak naik juga udah rame Iya, semuanya iya. ya. Udah Sekali gitu, aja udah warning Sampai kan. kita tahu juga hati-hati. tahu gitu ya Iya. apa urusannya gitu. Iya. kan harus ada ceritanya kan, oh iya kemarin habis sakit apa gitu misalkan. Nah. Tapi setelah ketemu lagi kok masih nggak naik. Ternyata gumohnya Nah, banyak. Dok, dulu dok, kita mau jeda dulu nih dok ya. Ya, oke. Nih ceritanya kan dok, rasa panas di leher, dada, kerongkongan gitu-gitu ya dok Iya, ya. Itu kan kalau anaknya udah agak besar Gede ngomong ya ya, dok ya. iya. Kalau yang bayi mah betul-betul kita pengamatan orang tua dong. Ya, jadi kalau bayi khasnya kan tadi sakit panas di tenggorokan, dia kan nggak bisa ngomong bayi Iya, dong. iya, Jadi iya. ngelihatnya dari mana? Nangis. Jadi khasnya anaknya pas ditidurin malam-malam nangis, dianya rewel, Kalau nggak tidur. digendong enakan. Enakan. ya. Nah, Wow. sementara kita langsung pikir bau tangan ini anak pasti ya. Bau Pengennya tangan. digendong-gendong aja gitu Iya. pemirsa. Ternyata ada cerita lain nih sebetulnya. Kita akan bahas lebih jauh pemirsa ya. Ya dan jangan lupa, abis ini kita segmen 3 ya, bisa nelpon untuk yang anaknya mungkin sering gumoh ya kan. Betul. Ini gumohnya gumoh bagus apa gumoh nggak bagus gitu kan. Langsung aja telepon ya untuk yang di Jakarta 5743476, untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478 atau juga masih boleh via Instagram di @haldoktertvri. Iya, tetap ya dokter karena sehat itu asik. Asik. Pemirsa, hari ini kita membahas mengenai yang namanya GERD pada anak dan dampaknya pada sistem pernafasan nih ya di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Siap-siap telepon ya 5743476 5743478 kalau Instagram nanti ya segmen berikutnya. Betul. Langsung kita balik lagi ke Dokter Eva. Dokter Eva kita terusin Dokter Eva yuk. Iya, Karena oke. kan pada dasarnya tadi kita udah mengerti bahwa yang dari lambung bisa ke kerongkongan, Nyebrang, bisa nah. sampai mudah. Dia bisa nyebrang juga sampai Iya. ke Telinga Ke bahkan. telinga. ya, jauh banget ya dok ya. Iya. THT kena semua nih ya, tenggorokannya bisa. juga kena. Lanjut dok, ada yang lain dok? Materi lagi ya dok ya? Ya. Ya, boleh ditampilkan kembali nah Iya. ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini kan definisinya ya. Jadi katupnya itu tidak bisa tertutup ya. Jadi tetap terbuka. Jadi si asam lambungnya ini naik ke atas. Iya. Ya, yang tadi ya. Nah, jadi Wah, ini kalau anak udah besar itu ada makanan pemicunya. Ya. Jadi hobinya coklat nih. Siapa yang hobinya makan coklat ya? Saya. Terus makanan yang berlemak. bukan anak ya. Terus atau makan yang asam-asam. Karena kan tadi asam itu pun merangsang rangsangan terhadap tenggorokan dan Berhubung dokter ngomong asam, jadilah pertanyaan pertama keluar. Iya. Katanya gini dok, kalau biasanya buat orang dewasa yang namanya jeruk nipis itu katanya bersifat basah katanya. Iya, Jadinya itu bagus. Nah kalau buat anak bisa dikasih jeruk nipis gitu? Atau biasanya lemon? nggak bisa. Tetap nggak bisa ya, tetap Dok, ya? nggak bisa. Walaupun kelihatannya ini, tapi karena di dalam lambung sendiri kan asamnya banyak.
Jadi tetap nih asam lambungnya yang naik ke atas. Selanjutnya dok, belum selesai dok langsung. Aku udah penasaran nih. Silakan. Kan kalau pada dewasa, yang sering jadi apa ya, pencetus kan psikologis juga. Iya. Kondisi stres apa segala macam. Iya. Anak-anak bisa nggak dok gara-gara stres jadi GERD? Pasti Bisa. bisa ya dok. Berarti Ya. pencetus juga dong ya? Bisa. Berarti kalau mau ujian pada Nah, ngomong itu kayak maksudnya. gini, Iya, biasa ya pada dok ya? Iya, sering terjadi. Ibu-ibu seperti langsung itu. mikir di rumah, jangan-jangan anak saya GERD gitu ya. Tapi kadang-kadang keluhannya nggak muntah, dia mengeluhnya sakit perut. Kalau sakit perut kenapa? Di sini dia udah mulai luka, kan asam lambungnya naik ke atas. Nah di tenggorokan ini nggak boleh ada asam lambung karena kan udah ketutup di sini. Oke, dok, sakit perutnya itu di sebelah mana dok? Supaya lebih Di jelas. daerah ulu hati Ulu banget. hati. Ulu hati Kayak sebenarnya. Karena orang ini mah ya. ulu hati persis di sini letaknya. Oke dok ya. Terus kalau sakit badan, kepala pusing, kepala sakit, masuk nggak dok? Itu akhir bulan kali. Anak kecil. Oh, ini. anak Ada kecil. beberapa, jadi tapi ada sakit perutnya dulu, baru ngerembet tadi ke Dok, pusing. kalau menurut dokter, ini kan saya pengen tahu pengalamannya dokter ya dok ya. Iya. Ini ada yang nanya dok lewat saya. Kalau dia bilang ngemut garam Himalaya, katanya biasanya gitu ya. Mengemut garam ini tuh apakah membantu untuk netralisir si asamnya? Sebenarnya harusnya teorinya membantu, tapi nanti muncul penyakit lain. Kan terlalu banyak garam merusak Hipertensi. ginjal. Kan kalau Himalaya itu nggak ada natriumnya dok, katanya tidak Iya, tapi meningkatkan. ngerusak ginjal, kan kalium juga. Oh. Jadi terlalu banyak elektrolit bisa merusak hal yang lain gitu. Jadi ngemutnya sedikit aja jadi dan banyak-banyak. mendingan diobatin aja GERD-nya. Diobatin aja berarti saya dok, gitu, dok ya dok, udah ngapain jauh-jauh udah repot-repot. Ayo dok silakan dok. Oh dikecilkan dulu dok. Dicubit dulu. Iya. Nah, jadi ya kita sekarang bertanya, kan tadi ibu-ibu suka, ini gumoh biasa. Nah, jadi kapan sih sebenarnya seorang anak itu harus dibawa ke dokter kalau GERD? Nah, jadi tadi udah saya sebutkan, muntah yang sampai berat badannya nggak naik-naik, ya kan? Atau nyeri dada atau perut yang sampai mengganggu aktivitas. Kalau dia hanya nyeri perut sebentar, udah nggak apa-apa. Tapi kalau sampai nggak bisa yuk kita belajar dulu, sakit perut, makan dulu sakit perut. Nah, itu udah mengganggu aktivitas kan? Atau mau olahraga, mau belajar. Nah, itu harus dibawa ke dokter, dicek ya ada apa. Terus kemudian yang tadi, kalau GERD-nya tinggi itu sampai ke tenggorokan. Kalau yang nggak terlalu tinggi sampai ulu hati aja. Iya. Tapi kalau sampai ke tenggorokan, nelen susah, makan susah. Kenapa tenggorokannya sakit? Tapi terus-terusan. Iya. Kalau sakit tenggorokannya karena batuk pilek kan sebentar aja, diobatin sembuh. Tapi ini terus saja seperti itu. Karena apalagi kalau dia habis bangun tidur tuh. Nah kan asam lambungnya naik sampai sini. Nah, pas Dan bangun biasanya sakit perut. sampai dalam keadaan tidur bangun ya dok batuk gitu misalkan Iya, kerasa gitu ya baik. Itu kalau di atas jam 12 malam kan tidurnya udah lumayan lama. Itu Iya. sampai batuk hebat, sampai kadang-kadang sulit bernapas. Sampai dibilang tadi ada yang kayak asma kan Iya, gejalanya. iya. Nah jadi nanti dokter Ivan akan menceritakan di respirologi itu bagian paru juga bingung nih ngobatin asma kok nggak sembuh-sembuh. Ada Iya, yang iya. teman saya dulu pernah ngirim ke saya, anaknya udah setahun. Diobatin nggak sembuh-sembuh. Akhirnya wah ini bukan saluran nafas nih kelainannya. Ini Ternyata pasti awal mulanya itu saluran dari cerna. lambungnya. Pas dicek ternyata memang GERD ternyata. Dok boleh duduk dok. Iya, Dok iya. kan biasanya gini dok, kalau kita yang dewasa berhubung saya GERD juga ya dok ya, kan Iya. jagainnya sama lah pokoknya ya dok ya. Nah biasanya tuh kita bukan kesulitan napas, jadinya napasnya nggak lampias. Iya. Kalau narik Nggak nafas itu tuntas nggak gitu. sampai gitu Iya, ngomongnya. kayak berat gitu kan. Kayak berat. Nah anak-anak juga sama nih, anak saya udah Bisa. ngomong, ini nggak sampai nafasnya. Nah itu karena apa dok sebenarnya? Karena memang membesarnya si lambung, jadi kemudian diafragmanya nggak bisa turun ke bawah, nggak bisa lampias, itu gimana dok? Enggak, karena di daerah tenggorokannya luka gitu. Nah, jadinya kayak kita sakit batuk pilek gitu, lebih ke arah menahan napas. Kalau kita tarik napas dalam gitu kayak sakit, jadi dia berat rasanya. Nelennya juga sakit. Terus ngobatinnya gimana dok? Ngobatinnya ada beberapa teknik. Jadi pertama kita jangan ngomong obat dulu ya, yang gampang dulu. Kalau Ini ada ya dok? Oh, ya? boleh, Dok. Ada materinya ya dok ya. Nah ini cara diagnosis ya tadi udah disebutkan anak-anak ya, kecil ya, Dok, ya. barium mil, endoskopi, manometri, pH-metri, dan penguasaan lambung itu semuanya Maaf ada dok, di ini kita. harus dikerjakan kan anaknya udah umur-umur ya 8 tahun, 9 tahun udah bisa ngobrol gitu ya dok, udah Iya, bisa cerita. Perlu dikerjakan seperti ini atau cukup dari anamnesa? Jangan dari anamnesia saja, agak berbahaya. Jadi karena itu kan banyak kejadian yang mirip. Jadi kita harus buktikan dulu bener apa enggak. Terus terakhir endoskopi untuk melihat luka, udah luka apa, karena anak-anak kan suka nangis tuh. Nah kita pasti ini bener-bener sakitnya karena
si asam lambung yang naik sampai luka saluran pencernaannya atau mungkin hanya perasaan dia sendiri. Karena kalau nyeri itu setiap orang punya ambang rangsang. Iya, beda-beda ya dok ya. Jadi ada anak baru sakit sedikit udah teriaknya setinggi langit gitu istilahnya. Ada anak yang udah sakitnya parah, saya pernah dapat ya saluran pencernaannya itu udah parah, udah sampai luka-luka. Anaknya diam-diam aja, cuma emang suka muntah gitu. Pas saya cek, wah ini udah hancur bener gitu. Anteng masalahnya anaknya. Dok, tadi kan kalau Lula nanya kalau udah dewasa. Nah, kalau yang masih bayi, Nah itu dia harus begini bisa makanya. juga di endoskopi, kan kasihan. Itu gimana? Ada yang kecil. Oh, ada yang kecil yang tetap kecil dikerjain ya? banget. Tenang, Iya. tenang. Malah yang kayaknya malah yang masih kecil itu yang harus Lebih penting diperiksa sebenarnya. karena nggak Iya. bisa ngomong kan. Iya. Kalau yang dewasa udah bisa ceritanya Bisa pH metri aja kalau yang dewasa. Itu gimana caranya dok? PH itu di Kalau pH metri dipasang selang sedikit sampai sini, 2 cm dari Kayak selang sound di lambung gitu ya? Terus nanti tetap di situ aja ada nggak enak, Kasihan juga tetap sih, aja tetap sih juga. nggak enak gitu Nah, ya. itu Dok. ada sensornya. Jadi kalau ada asamnya nyampe ke situ, nanti disimpan di komputer, terus kita lihat dalam 24 jam ditaruh di situ. Dok ini nggak ada yang nggak invasif gitu dok pemeriksaannya dok. Ya, USG sih yang paling gampang. Kalau dari USG kelihatan dok. Iya, tapi dokternya harus ahli. Jadi Jago, khusus jago. ini. Dokter Eva aja deh udah deh dokter Eva aja kalau gitu dok. Terus gimana dok? Nah, tadi yang ini ya. Nah, ini pengobatannya. Jadi kalau pengobatannya, kalau pada bayi kita wah ringan nih GERD-nya. Nah, kita pakai posisi aja. Jadi posisi kan tadi masalahnya kan karena kalau dia tiduran kan telentang gitu asam lambungnya naik. Nah, sekarang posisinya 30 derajat gitu, ditinggiin. Jadi supaya asam lambungnya nggak naik. Tapi ini juga kayaknya untuk semua bayi nggak sih dok? Apalagi abis menyusui gitu ya, pasti kan langsung ditegakin gitu. Iya, kan disendawain biasanya 5 menit, abis itu udah boleh langsung tidur kan. Iya, itu maksudnya kan mau bayi yang GERD apa nggak GERD juga digituin. Tapi kalau GERD lebih, jadi sendawainnya nggak 5 menit tapi 10 menit. Terus abis itu nggak boleh langsung tidur telentang, ditinggiin dulu. Oh, pakai bantal. Kira-kira 30 Dan derajat. harapannya adalah si bayi-bayi ini nanti dia makin dewasa itu makin kuat nanti sprinternya kuat, gitu iya. ya. Jadi nanti 1 tahun hilang mestinya Iya. gitu harapan kita. Iya. Kecuali yang berbakat tadi. Bakat tuh sulap gitu nyanyi. Bakatnya salah satunya kan bisa lahir prematur ya, jadi iya, ototnya kurang itu. Kalau Nah, yang untuk anak-anak anak besar ya itu tadi batasin makanan yang berlemak atau asam, terus makannya sedikit-sedikit. Sebab kalau makannya terlalu kenyang itu klepnya langsung ngebuka. Langsung terbuka masuk ke atas ya. Terus nggak boleh makan kan sering tuh kalau orang buka puasa sahur-sahur kan habis makan langsung makan, tidur. iya. Nah, itu nggak boleh, harus minimal 1 sampai 2 jam dulu supaya makanannya turun. Nah, kalau berat badan tidak naik harus cepat-cepat berobat. Nah, jadi tadi ya, jadi ini kan 1-2 jam, kok ini apalagi langsung setelah makan tidak boleh dilakukan. Dok, ini penasaran. Tadi kan dikatakan salah satu makanan yang mencetuskan coklat ya. Iya. Nah, berarti kalau misalnya anak kecil abis makan coklat jadi batuk-batuk. Duduk aja itu- dok, ya? duduk dok. Iya. Oh, itu itu lebih ke arah iritasi Lain lagi. aja. Oh, Kan lain karena apa itu kan terlalu manis ya. Jadi Masa kalau ya kena bikin ke batuk? tenggorokan. Karena nanti juga ngobrol sama dokter Ivan deh, kayaknya juga coklat itu ada juga yang kemudian memicu kalau orang asma, jangan sedih. Iya, itu alergi. Banyak tuh ceritaannya ya. Dok, kalau kopi dok, anak sekarang juga jagoan ngopinya dok. Iya, kan ada kopi-kopi kekinian. Kopi itu lebih ke arah karena kafeinnya ya. Jadi pengosongan lambungnya suka lebih lambat. Nah, jadi sebenarnya yang lemak-lemak itu kalau kita makan berlemak, pengosongan lambungnya jadi lambat. Nah, kalau pada anak GERD pengosongan lambung lambat, itu asam lambungnya keluar terus karena makanannya di dalam lambungnya kan banyak. Kosong-kosong ya. Nggak kosong-kosong, asam lambung banyak langsung naik ke atas karena klepnya terbuka. Dok, kapan anak-anak ini dikasih obat? Kan ini kan dokter kasih pengobatan yang nggak pakai Nggak obat pakai kan dok obat. ya, nggak pakai. Iya, ini ada yang Oh, berikutnya. ada obatnya. Ada, masih lengkap. Oh, saya pikir tuh nggak dikasih obat. Nah, ini terapi obat ya. Jadi kalau terapi obat itu biasanya kita coba dulu tadi posisi-posisi. Ya. Dicoba 2-3 minggu gitu. Wah, kok nggak ada perbaikan? Baru kita mulai obat. Nah, ini yang tadi diomongin H2 blocker Ini yang yang tadi pakai itu omeprazol ya, Dok, tadi ya? ngurangi produksi asam Itu lambung PPI. karena memang asam lambung itu kan yang bermasalah yang bisa sampai batuk, bisa asma dan segala macam. Nah, kita kasih itu dulu. Tapi kalau ternyata enggak, nah kita tambahin lagi namanya prokinetik untuk memperkuat si klep tadi yang jadi ada tuh obatnya ya. Terus kemudian bisa juga dengan ini teorinya gini. Kalau anak itu minum susu, susu itu kan sangat encer. Iya. Nah, setelah dia minum langsung nyemprotnya nyemburnya lebih Gampang, iya. Nah, makanya sekarang ditebelin. Dikentalin maksudnya, Dok? Kental Nggak gitu. boleh, bukan beda. Kalau dikentelin, susunya yang dikentelin kan. Jadi Dibanyakin. misalnya 1 taker susu kan 30 cc. Iya. Jadi kita kentelin aja 2 taker ya 30 cc. Iya, Bukan, ini beda. Beda. Jadi pakainya sereal.
Jadi bukan susunya. Oke, jadi bukan susu biasa nih. bubuk biasa. Iya, Baik, namanya penebalan, Oh, bukan gitu. dikental. Oh, ditebalkan. Lain. Tapi emang Gimana? kental juga sih, ntar masuknya sih kental, Iya gitu, jadi sih. kayak bubur gitu sebetulnya Iya, masuknya ya, agak Dok, ya. kental gitu. Oke, baik. Nah, terus kalau perlu pasang sonde lambung. Nah, kalau operasi yang tadi, kalau berat sampai tingkat grade 4, muntahnya Tapi kayaknya hebat. juga nggak terlalu banyak ya dok ya Jarang, sampai operasi jarang nih ya sih, dok ya. jarang. Silakan dok. Jadi sebetulnya si anak-anak ini juga akhirnya ntar hampir sama kayaknya obatnya sama orang dewasa. Iya, ya. sama. Yang tadi kan yang diidin-idin belakangnya, Iya. terus kemudian yang ozol-ozol belakangnya. Kayaknya iya. tuh ibu-ibu biasanya udah pada pintar-pintar tuh, udah hafal semua. Iya. Karena banyak yang kan cuma ngomongin kalau ibu-ibu itu kan makan bakso, makan seblak, pedes-pedes semua. iya. Anak-anak kan nggak makan pedes-pedes amat. Apa sih Iya. salahnya si anak-anak ini? Nanti kita tanyakan lagi pemirsa ya. Iya, jangan lupa masih boleh telepon ya untuk yang di Jakarta di 5743476. Untuk yang luar Jakarta pakai 02157434478 dan juga masih boleh via Instagram di @halodokter_tvri. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik dan masih ngebahas soal GERD dan aku penasaran Kak. Apa tuh? Tadi Kamu mau kan, nanya apa? iya Dokter Eva kan sempat bilang bahwa kalau anak kecil ada obat-obatannya tadi ya, ada Betul. PPI, ada ya pokoknya idin lah segala macam. Kalau di rumah dok, itu kan kadang-kadang kita punya obat lambung yang dikunyah-kunyah tuh. Antasid. Antasid yang dikunyah-kunyah. Itu boleh nggak kita potek setengah atau seperempat lah kita kasih? Kalau untuk anak kita tidak menganjurkan karena obat-obat itu elektrolitnya tinggi, natrium, hidroksida Ini segala kita ngebayanginnya macam. bayi ya dok ya? Iya. Kalau Iya. ngebayangin anak umur 6 tahun, 8 tahun, 10 atau 4 tahun. tahun gitu Ah, misalnya. sebaiknya sih jangan. Kalau anak-anak dan kita kasihnya langsung yang golongan omeprazol aja. Oh, Oh gitu. ternyata ini malah lebih aman dok. Mengurangi produksi asam lambung kan Nah tujuannya. ini kan nih pemirsa ada yang nanya gitu, tapi kan itu kan kayaknya obatnya orang tua banget. Karena kan biasanya ibunya kalau punya GERD itu kan dikasihnya itu. Jadi mereka mikirnya cari yang aman buat anak, ternyata ini lebih aman daripada Iya. yang obat warung yang kemudian Iya. dikunyah Dikunyah-kunyah tadi. tadi. Karena itu kan menetralisir asam lambung kerjanya, bukan mengurangi. Karena yang kita harusnya kurangi supaya nggak naik ke atas. Dok. Satu lagi dok, ada yang nanya yang gini dok, kenapa sih kalau abis sendawa si ibunya enakan, si anaknya yang udah gedean juga emang abis sendawa enakan? Iya, itu karena gasnya keluar. Karena gasnya keluar selesai sudah mendingan. Jadi enggak kan di lambung kita Tempatnya itu kan kan, ada asam ada lambungnya, cairan, ada ada gasnya gas. juga. Iya. Makanya kan kita perlu sendawakan. Jadi sebenarnya sebelum anak itu makan, itu di dalam lambungnya ada gas, ya kan? Nah, waktu dia minum susu, si gasnya itu kedorong ke bawah. Iya. Nah, kalau kita nggak sendawain, itu kan kalau disendawain si gasnya naik ke Naik ke atas, atas. nah susunya turun ke bawah. Iya, jadi Tapi kan masih ada ruangan jadinya Iya, nih, jadi iya. nanti si gasnya yang keluar. Tapi kalau tidak, si susu itu didorong lagi oleh si gasnya Susunya keluar. yang keluar jadi susunya jadinya. yang muntah. Tapi ini bukan gas LPG ya. Bukan. Lagi pula juga pasti nggak nyaman buat si Iya, anaknya sendiri karena ya. Ini penuh kita bayangin jadi. kita sendiri deh. Kita kalau udah langsung sendawa langsung aduh lega rasanya Iya, lebih enak ya dok ya. Dok tapi udah ada dokter Rifan kelihatan gitu dok. Iya. Dianterin sama Uti. Dokter Rifan, selamat pagi. Silakan, Dok. Silakan Dokter Rifan. Makasih ya Uti. Dokter Rifan. Jadi dok, berapa banyak anak-anak yang datang ceritanya batuk gitu dok, ternyata larinya membutuhkan dokter Eva. Lari dok. Iya, Jalan di sebelah. digendong. Iya gitu. Iya. Jadi mungkin kalau angka pastinya memang kita belum punya datanya. Tapi memang sebagian dari anak-anak dengan keluhan batuk yang berulang tadi dokter Eva sudah sampaikan, ternyata kita terapi sebagai penyebabnya kan bisa macam-macam. Iya. Yang jadi concern kami itu adalah dari sisi saluran pernafasannya dulu tuh. Jadi kita obatin apakah dia sebagai asma atau apa gitu ya. Tapi ternyata dia tidak respon gitu ya. Nah kita harus cari ada faktor komorbid lain nggak nih kira-kira jadi pencetus serangan itu. Makanya biasanya kalau sudah kondisinya seperti itu kita konsul ke dokter Eva Jadi dan bagian gastro. datang dengan batuk, diobatin dulu dong ya dok ya. Dicoba dulu diobati dengan cara yang kita anggap ke arah paru, baru kemudian dipikirkan yang lain. Iya. Tapi Jadi, kalau ya. kasusnya banyak, apa nggak langsung mikir hati-hati nih Iya, masukin juga nanti nih pilihannya kalau salah satunya. Pasti nanti bilangnya ini dong dok, coba-coba gitu katanya. Enggak Ya, sih, tentunya kita lihat, kita periksa berdasarkan dari anamnesis, kita lihat perjalanan penyakitnya seperti apa. Nah kadang-kadang pasien datang dengan suara mengi, wheezing gitu. Iya. Jadi yang ada di benak kita adalah Asma. asma dulu, kita terapi sebagai asma. Ada beberapa kasus di mana responnya itu parsial, jadi tidak membaik. Jadi sering kambuh terus. Nah ini ada hal lain nih pencetusnya, sudah dihindari pencetus-pencetus yang bisa kita hindari di rumah gitu ya. Tapi ternyata masih muncul juga. Nah itu
Kita harus berpikir ada Ini yang lain. barangkali nih, yang paling penting buat pemirsa di rumah barangkali ya, yang pentingnya jadi begini, bahwa kemudian kalau kita datang ke satu dokter, itu jangan dikit-dikit gini, nggak baik pindah dokter Pindah, lain. iya, jangan, Karena nol lagi nanti. iya, sebetulnya kan dokter itu akan mengurutkan gitu ya dok Betul, ya. iya, Jadi jadi paling kerja bagus aja, adalah betul. kembali ke dokter ini, karena pasti kalau bukan yang ini, mungkin kemudian yang ini gitu Iya, ya dok ya. betul. Dok, Iya. ada materi kan dok ya? Sedikit kayaknya. Boleh, boleh, nggak apa-apa dok. Iya. nggak apa-apa. Boleh Iya, dong betul. materinya dokter Rifan. Saya mungkin sedikit menyambung mengenai hubungannya GERD dengan saluran pernapasan pada anak ya. Gimana sih dok dari lambung kemana-mana itu? Jadi si lambung tadi sudah disampaikan dokter Eva itu naik ke atas, ya gejala kalau dari dokter Eva itu muntah gitu ya, potensi segala macam. Tapi tadi dokter Eva juga sudah menyampaikan sedikit bahwa isi lambung itu juga naik karena di atas ini kan kita ada persilangan antara di laring, di faring gitu. Tenggorokan sama kerongkongan sama ya. pernapasan itu kan kita saling berdampingan sebetulnya. kan Saluran nempel nafas tuh di dia. depan ya, saluran kerongkongan makan di belakang gitu. Jadi apa yang masuk, apa yang keluar dari lambung atau melalui kerongkongan itu akan Bagian juga lah Betul. pastinya Kecipratan. gitu. jadi dia seperti kalau gambar ini mungkin lebih mewakili bahwa itu jadi rangsangan iritasi. Kita tahu bahwa isi lambung itu kan macam-macam. Tapi yang paling berat itu sebenarnya ada asam lambungnya itu kan iritatif banget. Ini hebat banget karena dia tuh bisa bikin semua dia bermasalah ya dok Ya ya. betul. Jadi Dok, pada dasarnya kan kalau yang orang dewasa nih balik lagi dok ya kan suka kadang suaranya parau. Kalau anak-anak juga dok? anak ya ada beberapa yang memang dia karena batuk-batuk terus jadi suaranya juga berubah gitu jadi Bukan karena suara. kena sampai pita suara bukan ya dok ya? Bisa terjadi. Jadi justru kadang-kadang pada beberapa kasus misalkan bayi-bayi kita terima bayi dengan gagal tumbuh, udah mulai gizi buruk, dia ada suara stridor gitu, jadi kayak ngorok, Kayak ngorok gitu, ya. Stridor kayak gitu. Iya, gitu. Awalnya kita pikir ini karena dia gagal tumbuh dan stridor, ya mungkin memang bawaan dari lahir karena Iya. tulang rawannya masih belum matang sepenuhnya atau ada sumbatan dan lain sebagainya. Tapi kita tata laksana dengan misalkan dengan pemasangan NGT misalnya, atau dengan cara ada beberapa kondisi di mana kita bisa melakukan intervensi misalkan Ternyata kita nggak berhasil gitu dok berhasil. ya? Nah, tapi pada anak-anak dengan GERD yang berat itu bisa merangsang terjadinya proses suara napas yang mirip seperti gangguan stridor tadi. Ini mesti jeli juga ya dokternya ya, terutama dokter anak nih mesti mikirnya agak kemana-mana jadi sebetulnya. Atau Iya, nggak gini, betul. coba yang ini dulu, tapi di belakang kepala udah pikirin kalau nggak ini nggak jadi pasti ya ke sini. Ya, ya, makanya mesti seringkali pikir. saling berhubungan tuh jadi. Jadi Jadi karena dengan- kalau anak batuk itu Ya. kan sering banget ya Banyak dok dan ya. banyak Betul. penyebabnya kan. Betul, penyebabnya sebagian besar memang ISPA karena virus ya. Tapi kalau dia nggak sembuh-sembuh atau sering berulang, kita harus pikirin yang lebih jauh Dok, lagi. ini dengan makanan kita yang seperti sekarang nih anak-anak ya dok ya, Ya. udah gitu kan juga kayaknya aduh pokoknya segala macam pilihannya gitu ya dan nggak terlalu sehat. Jadi banyak nggak dok kemudian yang Mungkin- sampai kemudian ke dokter karena sebetulnya dari dokter Evan punya pasien dokter Evan nih mestinya gitu GERD. Ya mungkin lebih ke arah overfeeding gitu ya, karena kan zat gizi yang tidak seimbang, jadi lebih banyak lemak, patah kalorinya gitu ya. Jadi akhirnya overfeeding dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk GERD, ya mungkin karena overfeeding tadi juga bisa merangsang GERD jadi kambuh gitu. Dok, tapi kalau tadi kalau kata emak-emak zaman sekarang, Ya. yang bikin anak sering batuk adalah es. Oh, Nah itu gimana dok? Kalau anak kecil suka Iya. minum es kan suka es terus gitu kan dia. Tapi kan mengiritasi juga ya Itu dok bener ya, nggak sih, bukan Dok? nggak sih dok? Sebetulnya sih nggak secara langsung menyebut. Ya, jadi artinya umumnya tadi saya sampaikan penyebab batuk pilek pada anak itu kan virus biasanya, Iya. ISPA gitu kan. Jadi dalam kondisi seperti itu produksi lendir saluran napas bertambah. Jadi dengan bertambahnya produksi lendir otomatis tubuh tuh akan mengurangi dengan cara batuk mengeluarkan lendir tersebut. Dan ambang batuknya itu, rangsang batuknya itu jadi lebih rendah. Jadi sedikit kena pencetus saja langsung batuk Terus gitu. si es ini jadi pencetus juga? Kalau saya pribadi saya nggak melarang sepenuhnya bahwa anaknya nggak boleh minum. Langsung ini. ibu-ibu, oke. Jadi boleh dikasih anaknya batuk pilek es krim tidak apa-apa. Tapi Pokoknya dibatasi gitu. gitu. Dibatasi. Ya. Oh dibatasi. Artinya- Sama barangkali anaknya ditanya juga kali kalau jadi nggak nyaman ya jangan gitu ya dok Betul, ya. memang kalau memang ternyata dia memicu, misalkan dia ada asma misalkan, makan es kan otomatis dia akan dinginnya itu akan merangsang asma jadi kambuh gitu. Kadang-kadang juga maksudnya dia minum air hangat itu dia lebih nyaman dengan si batuknya itu. Jadi ya kembaliin ke anaknya juga gitu Betul, ya. betul. Oke. Iya. Oke dok, langsung beli es krim. Oke. habis ini langsung jalan. Asal jangan anaknya yang nonton acara ini dok, jadi repot kita nanti dok. Emang kan bapaknya biasanya. Iya biasa gitu. Ya jadi kalau gitu, jadi dia naik ke atas ya akan merangsang refleks batuk, batuk. Karena kan dia kalau masuk ke saluran nafas ada namanya laring gitu ya.
di dekat pita suara, di atas di atas pita suara ada sesuatu yang masuk, dia pasti akan Dok, batuk. kan ini awalnya kan permasalahan pokoknya yang tertuduhnya nih ya gitu ya dok ya. Ini kan oknumnya itu kan si lambung. Betul. Kalau sekarang lambungnya diobatin, apakah yang permasalahannya di dokter kan yang batuknya, yang gitu ya dok, yang iritasi tenggoroknya itu apakah Langsung selesai juga? Ya, sebagian besar selesai. Jadi Dokter menambahkan obat lain lagi nggak dok? kalau misalkan memang udah jelas ke arah GERD-nya, saya mungkin kalau dia memang nggak ada penyakit komorbid lain di saluran pernapasan, ya nggak kasih obat Tapi kan dok biasanya begitu ada asam lambung dia mengiritasi kan bekas lukanya masih di situ. Ya, jadi tubuh itu punya kemampuan untuk regenerasi, memperbaiki. Apalagi kalau pada anak-anak tuh relatif udah jauh lebih cepat lah gitu ya. Iya. Makanya kalau GERD udah diobatin, kita tinggal tunggu aja penyembuhan. Sampai di dokter ini akan diobati oleh dokter, apa dokter akan lempar ke dokter Eva? Kalau kondisi dia memang curiga ada GERD, langsung kita. Hai dokter Eva, gitu ya dok ya, konsul dokter Eva. Ada lagi dok yang lain materinya? Kayaknya satu lagi ada sih. Tapi ini pokoknya intinya sama ya. Gitu. Yes. Yang penting ini batuk. Gejala-gejala di respirator itu adalah batuk berulang, inspa yang berulang, napasnya grogok tadi sudah saya sampaikan tadi, bisa jadi pencetus serangan asma, jadi ada benda asing masuk dalam pernapasan. Otomatis tadi dokter Eva juga sampaikan anak tuh rewel karena dia belum bisa komunikasi misalkan kalau pada bayi, jadi gelisah terus gitu ya. Akhirnya ujung-ujung nanti takutnya jadi terjadi Stuntingnya balik lagi, nggak naik-naik berat badannya gimana coba. Oke dok, Silakan, Dok. Ya. Jadi kan tadi gini ya dok ya, kalau bicara terapi, banyak yang nanya ke saya gini, betulkah kalau sampai anak kita GERD itu gitu ya, pengobatannya lama? Dokter Eva? Lama atau tidaknya itu tergantung beratnya. Kan tadi sebenarnya kalau misalnya grade 1 aja naik sedikit sih diobatin cepat sembuhnya. Mungkin hanya dengan posisi-posisi saja udah membaik. Oh, Tapi kalau udah grade 2, apalagi grade 3 sampai ke tenggorokan, itu lebih lama karena terbukanya lebar. Jadi kita harus ngasih, itu kan obat itu berusaha untuk mengecilkan ini kan. Jadi Nah agak dok, lama. tadi kan dokter mengatakan gini, harusnya gitu ya, umur-umur 4 bulan tuh pokoknya pas keluar-keluarnya si GERD inilah gitu ya. Nanti umur setahun tuh selesai, karena Iya, barangkali udah harusnya. makin kenceng, pintar, udah lebih oke gitu. Iya. Tapi bisa juga balik lagi setelah umur Iya, sekian tahun. Nah itu kenapa dok? Kadang-kadang anaknya terlalu aktif, tadi overfeeding, jadi kebanyakan makan, jadi lambungnya penuh tuh. Jadi karena lambungnya penuh, si klep yang tadi udah nutup jadi terbuka lagi. Oke. Atau terlalu banyak loncat-loncat tadi abis makan. Ya nggak mau tidur. diem semua anak-anak Atau abis kayaknya makan dok ya. loncat-loncat kan jadi Terlalu tambah. dini abis makan langsung lompat. Iya, kan nggak Ini boleh 2 jam harusnya juga istirahat. kira-kira kurang Iya, lebih. setengah jam paling. Kalau abis makan untuk olahraga kan nggak boleh langsung. Iya, Boleh iya. sedikit setengah jam. Tapi kalau untuk tidur 1 jam. Karena kan langsung telentang gitu. Nah dok, kan dokter bicara mengenai sendawa. Iya. Ada juga yang menanyakan gini, kenapa anak saya katanya kalau sudah habis olahraga, nah sendawa tuh biasanya. Jadi dia kalau jalan agak banyak, langsung dia sendawa, langsung enakan. Apakah itu jadi salah satu cara barangkali menyelesaikan permasalahan si asam lambungnya atau si Iya gasnya bisa. itu? Jadi mungkin juga dia klepnya nggak kuat. Jadi kalau habis olahraga terbuka gitu tuh sendawa dia. Karena memang olahraga kan juga bisa merangsang Iya. pergerakan pencernaan juga. Lambungnya jadi- terbuka, klepnya jadi terbuka. Jadi pokoknya gitu dok ya, hitungannya terapinya ya dok ya. Iya. Pokoknya obat sudah pasti ya dokter Ivan, udah Iya. pasti nih. Tapi kalau misalkan belum berat-berat amat, kita coba tadi pakai yang tadi. Posisi-posisi Yang aja. paling penting tadi pokoknya lemak gak usah terlalu banyak, Iya. makan gak boleh terlalu banyak. Iya. Sama kalau makan itu hitungannya 2 jam sebelum Iya. tidur. Berarti kalau misalkan makannya mau tidur jam 9, Iya, ya jam jam 7 7, udah terakhir. iya. Dari jam 7 sampai jam 9 gak boleh makan apa-apa sama sekali dok. Nggak, Minum air boleh tapi kan? dikit. Dik- Nggak oh, boleh. dikit Jangan juga. minum segelas kan jadi banyak terbuka. Oh gitu Ya ya? nanti itu aneh kayak disetrap Itu tuh untuk jadinya, GERD Dok. ya, untuk GERD. Kalau yang orang normal sih oke aja. Oh gitu. Itu untuk yang GERD. Nah, buat yang punya GERD nih barangkali anaknya, apalagi yang akan ditanyakan, kita punya IG yang cukup banyak nih pertanyaannya nanti, tapi kita akan bacakan satu persatu nanti segmen 5 ya. Iya betul banget, dan juga karena belum ada nelpon nih, masih boleh nelpon ya untuk yang di Jakarta di 5743476. Untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478, dan juga tadi Instagram juga walaupun udah ngantri banget sih ya. Iya. Coba aja di @haldoktertvri. Iya, tetapi halo dokter, karena sehat itu asik. Asik. Pemirsa masih membicarakan mengenai GERD pada anak ya. Iya. Kan kita janji segmen 5 ini kita akan bacakan semua Instagram nih, pertanyaan dari Instagram. Tapi Iya. halo dokter ya, karena sehat itu. Asik, tapi sebelum ke Instagram nih Kak, Boleh. ada yang pengen aku tanyain juga. Karena kan katanya nih,
kalau orang mau itu dewasa mau anak lagi kena gangguan pencernaan itu nggak boleh makan yang berserat. Makannya bubur disuruhnya dok. Nah ini kalau anak-anak begini apakah ia harus ganti bubur? Kayak yang udah dewasa apalagi ya, misalnya udah umur-umur tadi 8 tahun, 9 tahun. Atau biasa aja? Nah, itu yang tadi saya sebutkan. Jadi GERD ini beda sama mah. Kalau mah itu kan mahnya luka. Nah, jadi nggak boleh dikasih makan yang berserat, takutnya mengiritasi. Tapi kalau GERD ini enggak. Justru biasa saja, malah kalau bisa agak kental makanannya. Kalau terlalu cair, minum air banyak, malah baliknya malah gampang ya. Jadi nasi aja biasa gitu. Iya. Sebelum IG dong satu Dokter Ivan, kalau misalkan orang anak-anak batuk kan biasanya ibu-ibu tuh udah punya tuh obat batuk keluarga deh, pokoknya ya buat semua deh gitu ya dok. Itu sama sekali nggak ada ngaruh-ngaruhnya dok kalau yang berhubungannya sama GERD? Oh iya, biasanya sih nggak, selama masih ada pencetusnya dia akan tetap ada gejalanya gitu. Jadi ya minum sampai kenyang juga si obat batuknya nggak akan bikin apa-apa Mungkin gitu batuknya ya. hilang dikit tapi ntar batuk lagi itu gitu. hanya menghilangkan gejalanya, tapi kan penyebabnya masih ada terus. Jadi kalau penyebabnya masih ada terus, nggak akan selesai urusan. Tetap aja pegangannya dua tadi ya, PPI sama H2 blocker tadi ya. Yuk kita boleh IG. Yuk coba kita lihat Instagramnya katanya udah banyak nih. Dari trias.g.kirana. Dok, apabila anak sering minum teh, nah ini, apakah bisa menyebabkan GERD dok? Bener dok, banyak yang nanya dok, teh manis katanya dok. Jadi itu sebenarnya tidak ya, kecuali kalau dia minumnya banyak tadi overfeeding. Jadi minumnya mungkin sekali minum 2 gelas. Wah ini mungkin haus ya minum 2 gelas jadi terlalu penuh perutnya bisa jadi mengebuka. Tapi kalau minumnya ala kadarnya secukupnya Nggak masalah. Nah kalau ini dok, mohon maaf nih, mulai ngomongin teh. Kan sekarang juga banyak tuh teh kemasan. Iya. Teh dalam botol apa segala macam. Kan orang bilang katanya itu nggak Teh bagus. gelas di botol, teh botol di gelas. Iya, terbalik ya namanya. Nah itu gimana dok? Ngaruh juga nggak soal? Jadi sebenarnya mengenai teh dalam kemasan itu sebenarnya agak berbahayanya karena teh itu kalau kita tahu di luar aja kan cepat basi. Oh, Jadi ini pengawet jadi berarti teh itu pakai takutnya. pengawet. Walaupun pengawetnya pengawet makanan, tapi ada anak yang nggak tahan sama pengawet makanan. Nah munculnya apa kalau anak yang nggak tahan tadi? Itu lebih ke arah kayak mual aja tapi bukan GERD. Kalau GERD itu kan begah prinsipnya begitu ya, di bloating. klepnya, klep lambungnya antara lambung dengan kerongkongan. Kenapa orang pada nanyain teh? Ini karena gini dok, orang kalau minum teh manis tuh biasanya lebih asam rasanya. Jadi teh asam mungkin itu Bukan, Oh, bukan ya, nggak ada teh manis tuh kesannya lebih asam. Jadi selamanya mikirnya, ini kalau misalnya dikasih teh jadi GERD-nya keluar ya kan asam lambung naik begitu. Kalau itu sebenarnya gini, setiap kita makan, pas makan tuh sampai lambung, asam lambungnya langsung keluar. Kan Jadi, gunanya untuk mencerna makanan yang ada. Kalau dia minum teh manis, itu kan manis. Nah itu dibantu Gulanya. pencernaan, gulanya itu yang merangsang. Jadi bukan teh Asam lambung. manisnya gitu Iya, ya, tapi semua makanan juga sana. Kalau air putih enggak kali ya dok ya? Kalau air putih doang yang nggak masalah kayaknya ya. Lanjut. Oke, berikutnya. Ya, mau Kak. Nah, oke, Evin, kok sampai 2 kali ya? Apakah beda GERD dengan asma pada anak? Apakah GERD juga bisa menyebabkan sesak pada anak? Kalau anak batuk ketika makan terus muntah, itu indikasi untuk GERD kah? GERD bisa disebabkan sesak. Oke, Mbak Yani, Dokter Rifan dulu, Dokter Rifan. Apa bedanya asma sama GERD? Kalau dokter ngebedainnya gimana ya dok? Bedanya tentu ya penyebabnya. Jadi penyebabnya kalau GERD kan ada faktor sphincter tadi. Kalau asma kan Itu kan penyebab ya dok. Pasti kan si ibunya pasti nggak tahu lah ya. Gambaran gitu ya. dong, gambaran kalau klinisnya. asma biasanya itu adalah gejala yang muncul, gejala yang sifatnya karena alergi. Jadi penyakit alergi seperti penyakit alergi lain pun dia harus ada pencetus sehingga menyebabkan anak itu akan muncul gejala asma. Dan umumnya gejalanya adalah bisa batuk-batuk, disertai dengan suara mengi gitu ya, kayak ngik gitu ya. Pas ngeluarin napas, ngik gitu bunyinya ya pada dok saat ya. menghembuskan napas bunyi ngik gitu. Kalau GERD nggak ada menginya. Bisa terjadi kalau dia memang Kalau udah berat banget lah asma, pokoknya. iya. Tapi sebagian besar kalau yang mengi kayaknya larinya lebih ke ke asma. asma, Oke. Dok, sorry, motong sedikit. Kalau GERD dan akhirnya bikin masalah pernafasan, apakah gejalanya akan bertambah berat abis makan? Atau random aja, Soto? Ya biasanya kalau GERD kan munculnya kalau dia lambung sedang penuh tuh, Iya. otomatis habis makan atau minum. Jadi memang bisa aja serangannya lebih muncul pada saat habis Berarti makan. kalau misalnya ini sesaknya kok abis makan, kita mikirnya jangan-jangan lebih ke arah GERD gitu. Betul. Pikirin serangan dulu, asma, jangan-jangan iya. besok. Mungkin Pokoknya juga, atau juga intinya bisa. memang ini berduaan dipikirin sama dokter Rifan mau nggak Iya. mau gitu ya dok Mau ya. ya. Iya betul. Ya. Dok kalau misalkan nggak makan-makan, nah baik dokter, kalau nggak makan-makan jadi memang maksudnya kayak puasa gitu. Dia akan jadi kemudian gasnya jadi banyak gitu nggak? Jadi kemudian Enggak sih, harusnya enggak. Enggak Jadi
kalau nggak makan, kalau saya selalu nasihatin kan kita sering juga ada pertemuan apa misalnya kayak webinar anak puasa gitu kan. Nah jadi ternyata gini, kalau kita makan itu kan selalu nanti asam lambungnya keluar kan. keluar. Tapi kalau kita mikir makanan pun itu asam lambung keluar. Makanya Iya. gitu. Kita Bagaimana? mikir nggak usah Lihat iklan makan, makanan lihat gitu ya. langsung asam lambung keluar. Saya paling face itu kali. Nah, makanya saya selalu nasihatin orang-orang yang puasa, tolong jangan mikirin makanan. Nanti Ya, asam lambungnya keluar. dong jam 2 siang Udah Udah dong. mikirin tajilnya mau tajil apa gitu. Iya, pada saat itu asam lambungnya keluar terus Iya. mulutnya. Karena langsung bilang kayak pantesan. mie dok jadinya dok. Alasan Gimana geruduk-geruduk gitu coba perut jam ya? 2 siang. Jadi kalau sesak sih bisa ya dok ya. Memang Bisa, kita dari bisa. tadi ngomongnya bisa kesesak dengan sendirinya ya. Oke lanjut ya. Berikutnya ada dari siapa? Instagram ada dari Windri. Nah, itu ya panjang banget ya. Assalamualaikum dokter, Waalaikumsalam. saya mau tanya, apakah jika anak kita makannya tidak teratur bisa menyebabkan GERD, asam lambung? Tapi selama ini masih aman dokter, anak saya umur 12 tahun. Jadi mungkin pertanyaannya Mbak Windri, oh Windri 2 kali diulang. Mbak Windri ini adalah kalau orang dewasa kan suka lupa makan tuh, lagi kerja apa segala macam, kumat. Anak-anak bisa nggak? juga kalau misalnya pulang sekolah nih telat gitu-gitu dok gimana tuh? Bisa, cuma kalau GERD enggak. Kalau GERD itu kan sumber Ingat, GERD utamanya itu nggak katup. masalah kalau nggak ada makanan. Katup dia, masalahnya kelenannya dikatup. Jadi lebih ke arah mah ini kali ya. Iya. Kalau misalkan ya dok, itu kan lebih ke arah kalau nggak makan. Misalnya gini dok, kita mikirin makanan, keluar juga asam lambungnya. Tapi kan nggak akan sebanyak kalau kita makan dong dok. Iya. Nah, Tapi kayak kan mikir dianya aja, Iya, mikir aja. Mikir aja. Tapi Oke. klepnya kan terbuka, jadi dia bisa naik ke atas. Kan lambung kita bergerak kan, kontraksi Kalau gitu. kita berdiri nih dok, dibanding kalau kita misalkan tiduran, mungkin agak lebih jarang kan dok? Iya, lebih jarang. Kalau kita lompat-lompat sambil mikir makanan, itu ngapain coba? Ya, aduh banyak banget ya. Banyak aneh-aneh pertanyaannya ini. Yuk lanjut. Lanjut lagi. Nah, Monggo kak, siapa? Dari siapa? Nah, dari Alicia Putriza, oke ya. Kakak mau nanya, anak saya sekarang umurnya 1 tahun 4 bulan. Dari umur 8 bulanan dia sering pingsan kak. Hah? Pingsannya itu karena nangis tapi nggak bisa narik nafas kakak. Kayak nangis panjang gitu terus nggak bisa narik nafas terus pingsan sekitar 10 detik abis terus baru nangis biasa. Biasanya nangisnya itu karena kaget atau kesakitan kak. waduh. Jadi Gimana lagi nih, Dokter nangis, Eva, kok menyeramkan pingsan. ya? Lumayan loh 10 detik itu pingsan. Nah, itu ada seorang anak namanya breath holding spell. Jadi ada anak-anak tuh kayak serangan menahan napas. Jadi dia nangis, sesuatu napasnya ditahan gitu. Sampai pingsan tapi. Ada, iya sampai karena kan kalau dia nahan napas oksigen ke otaknya berkurang. Takut sekali. Ada kejadian itu. Itu Maksudnya biasanya kita konsulin ke bagian saraf biasanya. Oh baik, ini lumayan lama loh dok, dari Iya, 1 tahun 4 bulan, dari 8 bulan. Ini bahaya nggak dok? Ya bahaya kalau sering-sering serangan. Artinya kan otaknya sering nggak dapat oksigen. Oke, Iya. Mbak Alicia, yang paling penting sekarang adalah nggak tanya ke kita nih, nggak tanya ke halo dokter. Yang sekarang harus dikerjakan adalah memeriksakan anaknya secepatnya bagian gitu ya. saraf, Ke iya. bagian dokter anak bagian saraf gitu. Iya, subspesialis saraf anak. Ke dokter anak dulu deh nggak apa-apa. Pokoknya dokter anak dulu nanti dikonsulin sama dia nggak masalah lah ceritanya gimana ya. Oke. Iya, karena jadi masalah nanti perkembangan otaknya ya sampai ke usia dewasa Ya, itu betul. terganggu Jadi, kalau sering saya kena. setuju memang breath holding spell gitu, kayak gitu tuh. Jadi, karena kan kalau nangis itu kan dia menghembuskan nafas. Nah, kalau dia nangisnya panjang, dia lama-lama katup di saluran nafas itu jadi Habis spasme, gitu. jadi mengutup. Jadi dia diem aja jadi. Itu lebih karena syaraf dok, bukan karena jantungnya. Karena Enggak, bisa itu bawaan. bawaan juga Bawaan bisa. anak. Kadang-kadang bisa juga jadi sebagai suatu tanda apakah itu serangan epilepsi atau apa. Jadi makanya Nah, harus dok ini nanti makin dewasa akan lebih baik, itu masih makin besar anaknya makin baik atau gimana? ya Begitu biasanya sih ya. kalau dia nggak ada masalah di sarafnya mungkin Dan Bisa fungsinya membaik. akan makin bagus. harapannya juga kan anaknya juga udah nggak nangis-nangis terus dong, dengan Iya. sendirinya udah bisa mau cerita mau gimana. Udah lebih tegar ya. Iya, lebih menghadapi kenyataan maksudnya. Tapi pokoknya yang pasti Mbak Alicia diperiksakan ke betul. dokter anak secepatnya. Oke, Setuju ada sekali. lagi? Oh, udah kesimpulan Udah, dialog, iya, nggak perlu udah baca di ujung lagi. acara ternyata kita. Dok, terima kasih banyak dok berdua. Hari ini kita dapat pencerahan yang bagus banget berhubungan sama GERD. Iya. Tapi tadi yang paling penting dari GERD ini adalah sebetulnya nih, gumoh gitu ya, jangan dianggap enteng. Semua Betul. deh jangan dianggap yang muntah, batuk jangan dianggap enteng. Kalau terus-terusan berulang, kita mesti pikir lebih jauh. Iya. Paling bagus sih bawa dia ke dokter anak untuk Iya. diperiksakan lebih jauh. Puskesmas ada dokter anaknya loh sekarang. Betul, Itu dan satu, karena ya. gejalanya mirip-mirip kan ya, dan kita jangan Betul. sampai ini mah gara-gara ini doang yang gampang-gampang sepele-sepele, ternyata apes dapat yang berat. Betul. Yang kedua, ternyata tadi sebelum kita lompat ke obat, Dokter Eva kasih tahu ke kita sebetulnya banyak yang kita bisa kerjakan. Sebagai orang tua tuh banyak loh. Dari mulai tadi tuh
anaknya yang kalau udah gedean ya, nggak boleh tuh makan terlalu dekat sama waktu tidur, Ya, nggak boleh betul. makan kebanyakan. Ya. Kalau yang masih bayi-bayi, kalau udah habis minum susu, didirikan dulu agak lebih lama. Terus jangan lupa disendawakan. Kalau nggak bisa juga, mari kita rame-rame ke dokter Eva. Kita nanti dikasih obat dan obatnya harus diminum dengan benar. Gitu ya. Betul. Nggak usah takut dan jangan sampai obat orang tua dikasihkan kepada anak. Itu yang salah dan bisa bahaya. Dan jangan lupa juga bahwa es itu nggak selamanya berbahaya. Ujungnya itu. Ini gimana coba ya? Dan udah ada seperti di ujung sana ya. Kita ahli pantun kita Ahli ya, pantun Dok. kita sudah Yang datang ke menanti. sini kita kasih oleh-oleh pantun, Dok. Ini dia nih ahli pantun ya. Misi Silakan, dokter. silakan Ti. Dengerin dokter ya. Aku dulu apa Mas Beno dulu? Kamu aja dulu deh. Oke. Main layangan di Pontianak. Asik tapi jauh banget itu. Pas azan maghrib dipanggil mama. Iya. Terapkan pola makan sehat pada anak agar anak terhindar dari penyakit mah. Iya. Penyakit mah bukan GERD, bukan Mama GERD. jadi Nah, mah. oke, lanjut. Kelapa hijau jangan dibelah. Kenapa? Kenapa? Jangan dibelah sambil berlari. Iya repot lah. Anak Anda gemuk bukan suatu masalah. Yang jadi masalah, masak berasnya berapa liter setiap hari. Itu bapaknya yang makan kali. Banyaknya mah. Dok, terima kasih lagi ya dok ya. Kalau misalkan nanti jangan kapok kalau kita undang sekali lagi ke sini, kita ngomongin mengenai permasalahan yang berhubungan lagi nih sama respirasi ya, pernafasan dan juga tentunya pencernaan. Pemirsa kalau sampai kelewatan nih, pengen tahu ya awalnya gimana sih gitunya, langsung lihat aja ya di YouTube-nya TVRI Nasional. Dan juga jangan lupa untuk saksikan terus ya Halo Dokter dari hari Senin sampai hari Jumat jam 9.30 sampai selesai hanya di TVRI pasti. Iya, selalu di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Dah.